Sebenarnya mereka ini serius tidak bicara tentang perubahan. Kecuali Anies Baswedan dan pengusungnya tidak menyebut diri sebagai kelompok pro perubahan. Harapan terjadinya pilpres yang seru, ada lawan tanding yang garang. Nah, karena itu sebenarnya di dalam posisi ini, keberadaan Anies Baswedan dan para pendukungnya itu sudah benar. Harusnya Anies bisa dengan mudah mengatasi ini. Apa yang mau diharapkan gitu? Kalau semua capresnya adalah temannya presiden, ya mending homimpa aja antar mereka. Pemirsa Forum Keadilan, saya Kilura, kita akan bicara tentang politik. Dan bicara politik hari ini yang paling seru adalah bicara tentang salah satu koalisi, yaitu Koalisi Perubahan. Dia seru justru karena semakin hari semakin tidak seru. Anti klimaks. Koalisi ini mengambil nama yang lumayan mentereng, Perubahan, dan mengambil posisi yang gagah, penantang pemerintah. Tapi apakah sesuai dengan brandnya? Kita lihat. Koalisi ini terdiri dari 3 partai, yaitu Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, dan mengusung capresnya Anies Baswedan. Sudah berulang kali, berapa kali para elit partai ini melakukan pertemuan-pertemuan, dan setiap kali mereka bertemu selalu muncul pernyataan bahwa tingkat kebulatan tekad mereka untuk berkoalisi sudah mencapai 90% menuju deklarasi. Artinya tinggal 10%. Tapi hari demi hari kita tunggu, diskusinya justru semakin alot. Dan baru kita tahu bahwa ternyata masalahnya justru ada yang di 10% yang terakhir itu. Nah, sementara itu pada saat yang sama Anies Baswedan sudah melakukan roadshow, kunjungan ke beberapa daerah. Dan sambutannya cukup meriah, cukup ramai. Kalau dari foto-fotonya ya, ada semacam antusias semua orang menyambut kedatangan Anies Baswedan. Ya entah mereka dimobilisasi atau tidak, ya Kilura tidak tahulah. Yang pasti ramai. Dan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka yang selama ini merasa beroposisi kepada pemerintah menemukan figur yang selama ini mereka cari, yaitu Anies Baswedan. Ya oleh kubu sebelah, mereka ini disebut sebagai kelompok Islam garis keras. Ya, untuk orang-orang agresif yang mengancam keberadaan minoritas. Oleh karena itu oleh kubu sebelah, Anies Baswedan dan dijuluki sebagai Bapak Politik Identitas. Julukan ini ya lumayan lah efektif mendegradasi posisinya Anies. Ya minimal untuk melokalisir pendukungnya. Ya Kilura tidak tahu apakah julukan ini berasal genuine dari mereka yang pro pemerintah atau ada semacam gerakan buzzer. Ya hanya Tuhan dan Google yang tahu. Di satu sisi ada euforia para pendukung Anies di tingkat massa, tapi di sisi yang lain tidak ada euforia di kalangan partai-partai pendukung yang masih alot bicara tentang siapa yang akan menjadi cawapresnya Anies. Nah, kalau begini wajar Kilura bertanya-tanya, ini sebenarnya mereka ini serius tidak bicara tentang perubahan? Mau mengusung perubahan menjadi penantangnya pemerintah. Karena kalau mereka serius, harusnya hal-hal yang menyangkut kepentingan partai bisa mereka lewati dengan mudah. Dan ini bukan hanya kepada partai. Menurut Kilura, Anies Baswedan juga sama. Ya mohon maaf ini ya. Sebagai orang yang diusung, sebagai kandidat yang diusung untuk memimpin gerakan perubahan, menurut saya Anies Baswedan kurang greget. Ya dilihat dari beberapa pernyataan yang terakhir ini ya, dia seperti politisi yang biasa kita lihat lah sehari-hari ya, normatif gitu. Kecuali Anies Baswedan dan pengusungnya tidak menyebut diri sebagai kelompok pro perubahan atau penantang pemerintah. Tapi ini kan terlanjur memberi kita harapan. Harapan terjadinya pilpres yang seru, ada lawan tanding yang garang dari luar pemerintah gitu. Nah, tapi kalau belum Anies Baswedan sudah baik-baikan sama anaknya presiden gitu. Lama-lama juga baik-baikan sama presiden gitu. Ya
Apa yang mau diharapkan gitu? Kalau semua capresnya adalah temannya presiden, ya nggak usah ada pemilu. Ya mending hombimpa aja antar mereka. Nah ini kilurah begini, karena kilurah bukan berarti mau pendukung sana atau sini ya. Kilurah mendukung pemilu yang sehat, demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat itu apabila terjadi balancing, terjadi pertarungan yang seimbang antara yang berkuasa dan penantangnya, antara oposisi dan penguasa. Sehingga apa? Sehingga kita publik mendapatkan informasi yang berimbang terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang. Tapi kalau semuanya menjadi temannya presiden, ya kita tidak bisa mengukur apakah IKN itu sudah benar atau tidak, apakah proyek-proyek infrastruktur sekarang ini sudah on the track atau tidak. Itu kan kita jadi tidak tahu karena tidak ada perdebatan di situ. Semuanya melanjutkan. Nah, karena itu sebenarnya di dalam posisi ini keberadaan Anies Baswedan dan para pendukungnya itu sudah benar. Nah, kita kembali soal alotnya perdebatan mengenai siapa yang menjadi cawapresnya Anies. Kalau menurut Kilurah, harusnya Anies bisa dengan mudah mengatasi ini. Ya tinggal Anies panggil saja partai-partai yang menjadi pendukung mereka. Ya tinggal dia tanya apa kepentingannya masing-masing, kan kita tinggal dibagi secara adil antar mereka kan. Nah, misalnya mulai dari Partai Nasdem. Partai Nasdem itu kan sudah sejak awal yang mengusung Anies sebagai capres. Dia partainya capres gitu. Jadi kalau nanti menang ya Nasdem bisa mengklaim bahwa capresnya presiden dari partai mereka. Dan secara elektoral mereka pun bisa mendapatkan keuntungan elektoral sebagai partai pengusungnya capres. Jadi Nasdem sudah dapat porsi. Nah sekarang tinggal porsinya PKS dan Demokrat. Yang kita tahu masing-masing membawa mengusung cawapresnya. Tinggal ditarungkan antara dua partai ini gitu. Siapa yang paling bisa mendukung kemenangannya Anies Baswedan? Kan sekarang survei sudah semakin presisi, sebagai saintifik untuk mengukur akurasinya. Dan kalaupun itu tidak cukup, misalnya Anies Baswedan merasa bahwa cawapres yang diusung oleh dua partai ini tidak cukup membuat dia menang, ya tinggal diuji saja. Anies sebutkan saja siapa dari pihak lain yang cukup bisa membawa kemenangan, dan mereka harus legowo dua partai ini. Ini salah saya sudah cukup adil kalau mau dibicarakan secara terbuka dan tidak ngomong tentang kepentingannya masing-masing. Tapi jangan-jangan Kilurah yang terlalu berekspektasi bahwa partai harus ideal seperti ini. Jangan-jangan ya memang kita tidak boleh terlalu banyak berharap politik Indonesia akan seperti ini. Kehidupan para politisi akan seperti ini. Sampai ketemu lagi.